Kalian tahu nggak, kalau dulu ada seorang samurai di Jepang yang punya teknik bertarung dengan dua pedang. Ia menamai teknik itu sebagai Niten Ichiryu atau gaya dua langit. Dan dengan teknik ini, ia berhasil mengalahkan seorang samurai yang paling ditakuti di seluruh Jepang pada saat itu. Apakah ini adalah sosok Zoro? Sudah lebih dari 700 tahun, sosok samurai sudah ikut berkontribusi dalam sejarah perkembangan Jepang. Dan sudah banyak pula nama-nama samurai yang bermunculan. Tapi, satu tokoh yang paling terkenal di antara para samurai itu adalah Miyamoto Musashi. Lantas apa yang membedakannya dengan samurai lain? Kehidupan awal dari Miyamoto Musashi ternyata masih tanda tanya. Walaupun dia adalah tokoh yang benar-benar ada, namun asal-usulnya ternyata masih diperdebatkan. Ia diyakini lahir pada tahun 1580 di desa bernama Miyamoto, Provinsi Harimau. Ayahnya bernama Miyamoto Muisai yang adalah seorang seniman bela diri yang terkenal di sana. Jadi jiwa bertarung Musashi adalah turunan dari ayahnya. Tapi ternyata ia punya passion yang berbeda dengan ayahnya. Jika ayahnya adalah ahli bela diri, hati Musashi lebih memilih untuk bertarung dengan seni berpedang. Atau dengan kata lain, Musashi ingin menjadi seorang samurai sejati. Perbedaan pandangan inilah yang menyebabkan Musashi sering banget bertengkar dengan ayahnya. Jadi pas kecil, dia tuh sering kabur gitu ke rumah pamannya yang adalah seorang pendeta Shinto. Pamannya ini bernama Dorinbu, yang nanti akan punya peran penting di kehidupannya. Pada suatu hari, ia melihat ayahnya sedang berlatih. Musashi kecil tiba-tiba nyeletuk dan bilang jika teknik dari ayahnya itu salah. Ayahnya ya marah dong, secara dia adalah ahli bela diri gitu. Anaknya malah seenaknya ngomong kayak gitu. Tanpa pikir panjang, ayahnya langsung melemparkan dua buah belati ke arah Musashi. Dengan lincah Musashi menghindari keduanya. Dan sejak saat itu, ia kabur dan memilih bersama pamannya tadi. Musashi sendiri hidup pada masa perubahan besar di Kekaisaran Jepang. Saat itu, Keshogunan Ashikaga yang sudah berkuasa lama banget akhirnya runtuh pada tahun 1573 dan pada tahun 1600. Kekaisaran Jepang terbagi menjadi dua kubu. Kubu di timur mendukung seorang penguasa bernama Tokugawa Ieyasu, sedangkan kubu barat mendukung penguasa bernama Toyotomi Hideyori. Karena Musashi berasal dari barat, dia ikut kubu barat dong. Saat itu ia bertugas dalam pasukan Hideyori. Tak lama kemudian, terjadi sebuah perang bernama Pertempuran Sakigahara. Kebetulan saat itu kubu timur yang menang. Semua kubu barat dihabisi oleh kubu timur. Tapi somehow Musashi bisa melarikan diri dari penghabisan itu. Sejak saat itu, ia resmi menjadi Ronin, samurai tanpa tuan. Karena tuannya kan sudah dihabisi di pertempuran tadi. Sudah putus asa, ia pun akhirnya memilih menjadi seorang Sugyosa, samurai tanpa tuan yang mengembara. Tujuannya cuma satu, yaitu mencari jati dirinya. Gila sih, keren banget ya. Dan pada tahun 1604 terjadi peristiwa yang sangat ikonik di perjalanannya, yaitu saat ia berduel dengan semua klan Yoshioka Kyoto. Yoshioka sendiri sudah dikenal orang banyak sebagai guru seni bela diri bagi keluarga shogun terdahulu. Jadi dia ini jago banget pokoknya. Di duel pertama, Musashi berhasil mengalahkan tertua dari Yoshioka. Dan di duel kedua ia juga berhasil mengalahkan kakak kedua Yoshioka bernama Denshichiro. Di duel ini, awalnya mereka bertarung dengan pedang. Namun Musashi berhasil melucuti pedang Denshichiro, kemudian memukulnya dengan keras menggunakan teknik boken dan dengan teknik pukulan itu. Dan Shichiro berhasil ia habisi. Kalian tahu nggak boken itu apa? Boken itu pedang tradisional yang dibuat dari kayu dan nggak punya sisi yang tajam. Jadi Musashi berhasil menghabisi seluruh hanya dengan pedang kayu. Selain itu, Musashi juga punya teknik berpedang yang sangat unik, yaitu menggunakan dua pedang. Teknik itu ia namai Niten Ichiryu atau gaya dua langit. Dan dengan teknik ini ia berhasil mengalahkan semua orang di klan itu tanpa satupun tersisa. Cerita luar biasanya tak berhenti saat itu. Dan satu duelnya lagi yang sangat melegenda, yaitu saat melawan orang dengan julukan Iblis dari Barat. Dari julukannya saja ngeri banget ya. Diceritakan, Musashi yang sudah mengabdikan dirinya untuk berkelana menentang orang lain untuk berduel, akhirnya menemukan satu sosok yang cocok baginya untuk diajak berduel, yaitu seorang bernama Sasaki Kojiro. Seorang ahli pedang dari klan Hosokawa yang menguasai daerah Kokura di Kyushu Utara. Kojiro dikenal orang banyak dengan teknik berpedangnya bernama Subamegaeshi, yang berarti teknik memutar pedang dengan kecepatan tinggi. Dia juga dikenal dengan pedangnya yang sangat panjang bernama pedang Drinpon.
Dia sendiri dapat julukan iblis dari karena dia nggak pernah kalah di setiap duelnya. Ya iyalah, kalau dia muterin pedang panjangnya gitu ya curang sih. Tapi teknik tetaplah teknik. Musashi kemudian menantang Kojiro untuk berduel dan disepakati mereka akan berduel pada 13 April tahun 1612. Dan lokasi duel itu adalah di sebuah pulau kecil yang sepi bernama Pulau Funajima. Tercatat di tag karena ini adalah duel yang paling ikonik dalam sejarah samurai. Sebelum berduel, Musashi punya rencana untuk menurunkan kepercayaan diri dari si Kojiro, yaitu dengan sengaja datang terlambat. Dia di hari yang disepakati. Mereka harusnya tiba di lokasi pada 8 pagi. Musashi malah datang 11. Dengan menaiki sebuah perahu kecil. Karena lokasinya kan di pulau gitu di sana. Ternyata Kojiro sudah menunggu Musashi dari pagi. Respek sih buat Pak Kojiro. Kojiro ternyata sudah sangat pikirannya jadi tidak jernih dan hanya memikirkan nafsunya dalam bertarung. Kojiro yang marah kemudian melemparkan sarung pedangnya ke laut. Musashi dengan senyum kecil di mulutnya kemudian berkata, "Kamu kalah Kojiro. Hanya pecundang yang tidak membutuhkan sarung pedang." Sudah mah datang telat, ngoceh pula. Udah makin marahlah si Kojiro ini. Dan inilah yang diinginkan Musashi sejak awal, membuat Kojiro jadi kacau. Mereka pun mulai berduel. Serangan awal, Kojiro hanya bisa merobek penutup kepala dari Musashi. Kojiro dengan cepat menebas lagi ke arah Musashi secara horizontal dan berhasil melukai paha Musashi. Tapi bukan masalah bagi Musashi menyerah dan berhasil mematahkan tulang rusuk kiri Kojiro. Serangan ini seketika membuat pingsan Kojiro. Dan lagi-lagi dalam pertarungan ini, Musashi tidak menggunakan pedang, dia pakai boken atau pedang kayu yang dia buat dari dayung kapal kecilnya, dan dia menang. Emang jago sih. Musashi kemudian membungkuk dan memastikan tanda-tanda kehidupan di tubuh Kojiro, dan ternyata tiada. Musashi kemudian menoleh arah para pejabat yang menyaksikan mereka duel. Kemudian naik perahu lagi dan pergi dari sana. Tapi ternyata duelnya dengan Kojiro membuka hati Musashi. Ia mengalami semacam kebangkitan spiritual di dalam dirinya. Ia kemudian memutuskan untuk melepaskan pedangnya dan memilih untuk mengabdikan dirinya kepada filosofi Buddhisme Zen. Dia akhirnya menekuni seni bela diri, kaligrafi, dan melukis. Pada akhirnya, seorang samurai hebat berakhir menjadi seorang seniman. Pada tahun 1643, Musashi merasakan jika hari kematiannya makin mendekat. Saat itu, dia menulis autobiografinya yang berjudul Gorinoso. Dan pada Mei tahun 1640 ia memberikan murid-muridnya sebuah tulisan tentang 21 prinsip disiplin yang berjudul The Way of Walking Alone. Dan pada bulan yang sama ia meninggal dunia. Dalam buku itu ada nasihat yang legendaris. Ia menuliskan, tidak ada apapun di luar diri Anda yang dapat membuatmu lebih baik, lebih kuat, lebih kaya, lebih cepat, dan lebih pintar. Semuanya ada di dalam. Semuanya ada. Jangan mencari apapun di luar dirimu. Nasihat yang dalam dari seorang Ronin yang pernah mendedikasikan hidupnya untuk berkelana mencari jati diri, yang ternyata jawabannya selama ini ada di dalam dirinya sendiri. Semoga terhibur dan untuk waktunya. Arigatou gozaimasu.